What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to Upaya formally untuk define a mendefinisikan nation bangsa sebagai as a konsep political politik concept secara dates formal back to dimulai pada tahun 1882 1882 when ketika French filsuf dan philosopher and sejarawan historian Prancis Ernest Ernest Renan Renan menerbitkan published a esainya yang seminal berjudul essay titled Apa itu Bangsa? What is a Nation? Dalam esai ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang berbentuk oleh perasaan pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu dan dilakukan di masa depan. Ini menjelaskan mengapa Renan percaya bahwa jika kita membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang baik lainnya untuk pengorbanan terus-menerus, kita harus menyadari bahwa hal itu tentu saja melibatkan proses pelupaan. Ini karena, menurut Renan, upaya untuk mencapai kesatuan nasional, baik atas nama nasionalisme sipil maupun etnis, melibatkan tindakan kekerasan pelupaan yang kemudian. Berdasarkan konsepsi awal, bangsa yang dikembangkan oleh Renan, para sarjana telah mengembangkan definisi bangsa yang lebih formal, yaitu komunitas yang terbentuk berdasarkan kombinasi fitur-fitur seperti bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif dari sekelompok orang yang dipahami secara mendefinisikan oleh bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Oleh karena itu, bangsa umumnya lebih bersifat politik daripada kelompok etnis. Fakta, banyaknya sejarah menganggap sebagai kelompok etnis seperti di institusialisasi. Kemudian ilmuwan bernama Benedict Anderson melihat bahwa sebagai komunitas yang dibayangkan, bagi Anderson, bangsa telah komunitas yang dibayangkan secara budaya dibayangkan sebagai terbatas dan berdaulat. Seperti yang kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam mendefinisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan karena anggota dari bangsa itu tidak akan pernah bertemu dan sebagian besar anggota lainnya. Namun, dalam pemikiran masing-masing terdapat gambaran tentang kebersamaan mereka. Kedua, bangsa dibayangkan sebagai terbatas karena memiliki batasan yang terdapat. Kadang-kadang alias di luar batas tersebut terdapat bangsa lain. Ketiga, bangsa yang dibayangkan sebagai berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir daripada masa ketika pencerahan dan revolusi menghancurkan legitimasi kekuasaan dinasti ditetapkan oleh ilahi. Terakhir, bangsa dibayangkan sebagai komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi yang mungkin ada di dalamnya. Bangsa dianggap sebagai persahabatan horizontal mendalam. Sintaks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur dasar kalimat dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaks tertentu yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian mana kalimat yang datang dari lebih dulu dan membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat dapat dimengerti dan koheren. Berhati-hatilah agar tidak bingung antara sintaksis dan semantik dengan diksi. Ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi mari kita uraikan definisi ini. Sintaksis, seperti yang kita telah sebutkan, adalah urutan kata-kata dalam kalimat. Diksi adalah pemilihan kata spesifik yang dimasukkan untuk menyampaikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kita akan fokus pada sintaksis untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang tetap bersebagian besar jenis kalimat tertentu. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO, subject, predicate, object. Seperti dalam anak laki-laki itu melihat ke luar jendela. Dalam kalimat ini kita melihat subjek anak laki, predikat, dan objek keluar jendela. Gambar inilah pohon dan sintaksi kata tata bahasa Inggris digunakan oleh ahli bahasa untuk memplot struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaksis, tapi mengetahui cara membuatnya cukup berguna dan akan membantu Anda untuk memahami struktur kalimat. Dalam diagram, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi bagiannya: kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah kata ini, kata-kata dikelompokkan bisa menentukan bagian mana dari kalimat yang merupakan frasa kata benda dan frasa preposisi dan frasa kata kerja.
Fakta menarik, SVO bukan satunya struktur urutan kata. Bahasa mewarisi urutan katanya bahkan menyertakan komponen tambahan di sintaksis mereka. Dalam contoh diberikan pohon sintaksis subjeknya adalah kucing dan kata kerjanya adalah duduk dan objeknya adalah tikar. Gambar kedua ini adalah cara lain di mana sintaksis dapat ditulis. Diagram menunggangi kalimat the dog loved the girl dan memecahnya menjadi artikel di kata benda dan kerja dan non-verb. Seperti disebut dalam kalimat ini subjek anjing, kata kerjanya adalah mencintai dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaksis bukanlah untuk menakuti, tapi untuk digunakan memahami konstruksi struktur dan tujuan bagian dalam kalimat. Kegunaan tambahan untuk pohon sintaksis adalah bahwa setiap kali urutan kata berbeda digunakan, kalimat itu dapat diuraikan dengan membuat diagram contoh di atas. Misalnya, jika Anda mendengar kalimat bahasa asing mengikuti VSO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat itu dapat membantu Anda menempatkan kata-kata dalam SVO sehingga dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita rekap. 1. Sintaksis adalah struktur kalimat. Diksi adalah pemilihan kata yang menyampaikan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang disampaikan dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi memplot struktur kalimat dan memahami urutan kata serta bagaimana fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam tutorial sintaksis ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, lihat saran kami dan bantuan tambahan. Sampai jumpa lagi. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukan di sini, pada kelawar di Gosita. Virus ini, corona, menyebabkan wabah sudah pendapatan akut parah dan SARS-CoV dari tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 di antaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS memicu SARS-CoV dan menyebabkan MERS dan SARS-CoV sudah menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu dan 4 virus bisa minggu tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ke-7, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya, mudah menular tapi berdampak terparah terhadap paru-paru. Saat orang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan, virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut dan hidung mereka. Virus semakin mudah menular dan ruang tertutup dan saat berdekatan. Udara dingin melindungi lapisan luar dari kekeringan dan memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama dan terinang, sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena belum ada imun terhadap virus baru, banyak inang berpotensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA lebih kecil dan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang lebih banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inangnya. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus D, sehingga saat virus yang direplikasi kemungkinan besar menjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya, namun sebagian menjadikan virus lebih cocok di lingkungan tertentu, seperti inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat berpindah hewan ke manusia. Ini virus menyebabkan epidemi Ebola, Zika, SARS, serta COVID-19.
Saat Once in di tubuh humans, manusia, the virus virus terus still bermulai mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Virus corona memiliki Coronaviruses have a beberapa few perbedaan key utama differences from most dari kebanyakan RNA virus RNA. viruses. Virus They're ini some of the berukuran lebih largest, besar, meaning they have berarti the most berisi genes. lebih banyak gen. That creates Ini more memiliki lebih banyak opportunity peluang for timbulnya harmful mutasi berbahaya. mutations. To Untuk counteract meningkatkan this risiko ini, risk, virus memiliki fitur coronaviruses unik, have a unique sebuah enzim feature, yang an memeriksa enzyme that kesalahan checks for replication replikasi yang errors and corrects memperbaikinya. mistakes. This Hal makes ini membuat virus kami jauh coronaviruses lebih much stabil more dengan stable, tingkat with a mutasi slower yang lebih rendah mutation rate dibandingkan than virus other RNA RNA lain. viruses. While Meskipun this may terdengar sound formidable, menakutkan, the tingkat slow mutasi lebih mutation rate is sebenarnya actually merupakan a tanda menjanjikan promising untuk sign mengakhiri when it virus comes to ini. disarming them. Setelah After an diserang sistem infection, imun, kita our dapat immune systems menilai can recognize kuman, germs and menghancurkan destroy mereka them lebih more cepat saat quickly kita if they diserang infect kembali us sehingga again, tidak so they membuat don't kita make us sakit. sick. Namun The itu dapat mutations menyebabkan can make a virus lebih virus sulit less dikenali oleh recognizable to sistem our imun, immune systems, and sehingga therefore lebih more sulit untuk difficult to dilawan. fight off. They Mutasi can juga also membuat make obat antivirus antiviral dan drugs vaksin and vaccines kurang less efektif, effective karena because they're antivirus dan tailored vaksin very ditujukan specifically spesifik to satu a jenis virus. virus. Sebelumnya That's why kita we perlu need a vaksin new flu flu baru vaccine setiap every tahun. year. Virus The itu influenza virus sangat mutates cepat so sehingga quickly variasi that baru new terus strains muncul. pop up constantly. Dengan The slower mutasi virus mutation corona rate lebih of rendah, berarti coronaviruses sistem imun means our membuat immune obat dan systems, vaksin yang drugs, dapat and mengenali lebih vaccines lama might be setelah able to recognize tereplikasi them for hingga longer melindungi after kita lebih baik. infection, and therefore protect us better. Kita tak tahu Still, berapa we lama don't kita know akan how long tetap our imun bodies terhadap remain virus corona immune to berbeda. different coronaviruses. Belum ada There's never pengobatan been an atau vaksin approved disetujui treatment oleh or virus vaccine corona. for a coronavirus. Kita We perlu haven't berfokus focused pada on pengobatan treating the virus ones yang that menyebabkan cause selesma. And though scientists Meskipun began para developing ahli treatments for mungkin SARS and mengembangkan MERS, pengobatan the SARS-CoV epidemics ended epidemi before jauh those sebelum treatments pengobatan completed selesai clinical diuji coba. trials. As we Saat continue kita to terus encroach melanggar on batas other habitat animals' manusia, habitats, beberapa some ilmuwan akan scientists berbeda say a virus new corona kami tak coronavirus bisa jumping to humans dielakkan, is tapi jika inevitable. kita terus But if menyelidiki, we investigate these dia unknowns, tak mesti it sampai doesn't have to be menghancurkan.